Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, back again with me. I'm Muhammad Rafi Fadlur Rahman from Informatics Engineering, Faculty of Science and Technology. And on today's video, we are going to talk uh, about debate, English debate. So yeah, without further ado, let's get started. Okay, kita akan menjelaskannya dengan bahasa Indonesia ya, campur bahasa Inggris. Oke. Yang pertama ialah what is debate? Apa itu debat? Oke. Nah, saya jelaskan. Oke. Jadi, a debate is an organized argument or contest of ideas in which the participants discuss a topic from two opposing sides. Those who agree with the statement or idea are the pro side. Those who will not agree with the statement or idea are the con side. Each side will show in an organized and clever way why they believe to have the right answers. They will use examples and evidence to support their ideas while working towards a conclusion. The aim of a debate is to convince the opposition that you are right. When the two sides agree on the subject, or when one side's argument are more convincing than other side, that is when the debate comes to a close. In a formal debate, a mediator or a person that has not agreed with the pro or the con will decide who the winner should be. In an informal debate, the argument can continue until the time when one side gives up. Oke. Kedua. Oke, masuk ya. Oke. Jadi kita jelaskan dulu. Jadi apa itu debat? Jadi debat itu adalah argumen yang terorganisir atau kontes yang mempertontonkan ide yang mana para peserta itu membahas sebuah topik dari dua kubu yang berbeda. Nah, mereka yang setuju dengan ide itu atau dari mosi itu disebut dengan pro side. Jadi dia itu yang setuju itu disebut pro dan yang tidak setuju disebut con atau kontra singkatannya ya. Panjangannya. Jadi setiap sisi itu akan menunjukkan pikiran yang terorganisir dan cara yang pintar. Mengapa mereka percaya terhadap jawaban mereka? Gitu. Dan mereka akan menggunakan contoh-contoh dan bukti-bukti untuk menyokong ide-ide mereka, sekaligus merumuskan sebuah kesimpulan dari debat tersebut dari argumen mereka. Oke. Nah, tujuan dari debat itu adalah untuk meyakinkan pihak oposisi bahwa kamu adalah benar. Nah, jadi saat dua oposisi ini setuju dengan subjek atau saat satu argumen itu lebih meyakinkan daripada yang lainnya, itulah yang disebut debat akan ditutup. Maksudnya sudah akan berakhir debat, artinya jika seperti itu. Nah, kalau di debat yang formal itu ada mediator, yaitu orang yang netral, yang tidak condong ke pro, yang tidak condong ke kontra gitu. Jadi dia itu akan memutuskan siapa pemenangnya. Nah, kalau di debat informal, debat di jalan, di rumah, di mana-mana, itu argumennya itu terus dilontarkan sampai pihak lawan itu merasa kalah atau menyerah maksudnya. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh topik debat ya. Misalkan school uniforms are an important part of a student education. Pro-nya itu example arguments-nya. Kenapa sih seragam sekolah itu adalah bagian yang penting dari edukasi siswa, ya kan? Nah, kalau misalkan pro-nya itu school uniforms make all students look alike. Poor and rich students look alike. This makes it easier for all to get along together and concentrate on their studies. Second, uniforms give the student a sense of belonging to a certain school. And the third, uniforms are easy and cheap to clean. Jadi yang pertama, seragam sekolah itu buat semua murid terlihat sama. Jadi yang kaya, yang miskin itu nggak kelihatan bedanya. Mereka sama-sama di mata sekolah gitu kan. Dan ini membuat mereka mudah untuk berinteraksi bersama. Jadi nggak ada kesenjangan sosial gitu, dan bisa fokus ke pelajarannya masing-masing.
Jadi kalau misalkan nggak pakai seragam kayak wah ini barangnya mewah, ini barangnya ini gitu kan ya. Jadi ada gengsi-gengsi dan sebagainya. Nah yang kedua, seragam itu memberikan murid itu punya identitas sekolah, ciri khas sekolah. Jadi dari sekolah tertentu gitu. Dan yang ketiga, uniform atau seragam itu murah dan mudah untuk dibersihkan gitu. Oke. Lanjut. Kontranya adalah school uniforms don't allow students to be individuals. They restrict students from expressing themselves. They are also hot in the summer and they don't protect against the cold in the winter. Therefore, it is not easy to get along together or concentrate on studying. And secondly, students don't need uniforms to feel like they belong. And third, uniforms are expensive to buy and they wear out fast. Oke, jadi di kontra ini dia bilang kalau seragam sekolah itu nggak bikin murid-murid jadi individualis. Jadi mereka nggak bisa menunjukkan jati dirinya, ya kan? Dia juga buat untuk cuaca panas tuh bikin panas, dan untuk cuaca dingin nggak kedinginan gitu kan, jadi nggak ada gunanya. Maka dari itu nggak mudah untuk mereka memakai seragam, terutama di negara 4 musim ya, yang ada musim hujan dan musim panas ya. Nah lalu yang kedua, murid-murid itu tidak butuh seragam untuk merasakan untuk mereka dianggap jadi di satu sekolah tertentu gitu. Mereka bisa kok pakai seragam apa aja gitu, yang penting ya mereka tahu kalau misalkan mereka sekolah di situ gitu kan. Nah yang ketiga itu, seragam itu mahal untuk dibeli dan mereka mudah rusak. Nah ini agak berbeda argumen ketiga dari yang argumen pertama tadi ya. Nah tadi contohnya, dan sekarang how do you win a debate round? Oke. Okay? Nah jadi debate itu kan kayak semacam olahraga intelektual atau olahraga otak, yang mana harus dipelajari skill untuk menang ya kan. Contohnya, untuk memenangkan debat itu Anda harus memiliki beberapa pemahaman dari topik berikut. Pertama, Anda harus dapat menjawab beberapa pertanyaan ini. Yang pertama adalah who are the people the debate is about and who is presenting the argument. Yang kedua, what is the debate about? Yang ketiga, where did the incident discussed take place? Yang keempat, when did the incident discussed take? When, tadi where ya. Yang kelima, why did the incident happen? And why are you debating about it? Yang keenam, how did the incident happen? Once you understand this question, then you will be able to build your argument in a logical way to win a debate round. Oke, jadi ini adalah salah satu pertanyaan yang harus dijawab ya oleh para debater sebelum mereka membuat sebuah argumen. Yang pertama itu adalah siapa sih orang-orang yang didebatin ini dan siapa yang mempresentasikan argumennya. Yang kedua itu debatnya tentang apa. Yang ketiga itu ini insidennya itu di mana kejadiannya. Yang keempat, kapan waktu insiden terjadi. Yang kelima, kenapa bisa terjadi dan kenapa kita mendapatkan insiden ini. Yang keenam itu bagaimana insiden ini bisa terjadi gitu. Jadi ini adalah key-nya, kuncinya untuk kalian membuat argumen yang logis dan akhirnya dapat memenangkan debat. Oke, sekarang kita masuk ke ini. Tipe debat. Jadi debat ada dua tipe. Yang pertama itu British Parliamentary Debate, yang kedua itu Asian Parliamentary Debate. Bedanya apa? Kita bahas. Jadi yang sekarang British. Nah, yang British Parliamentary Style debate is a major form of academic debate that originated in Liverpool in the mid-1800s. It has gained wide support across countries in Europe, Africa, Asia, Oceania, and North and South America. It is the official style of World Universities Debating Championship, or WDC, of regional and national major tournaments, such as the Pan-African Universities Debate Championship, or PAUDC. All Nigerian Universities Debate Championship, or ANUDC, Zimbabwe Debate Championship, ZIDC, Asian British Parliamentary, ABP Debating Championship, Lagos, dan lain-lain sebagainya. Dan speeches are usually 5 to 7 minutes in duration. Jadi di British Parliamentary Debate ini rata-rata itu mereka dipakai di banyak kejuaraan, banyak yang memakai kejuaraan ini karena
paling mudah diterima. Dan mereka ini biasanya satu speech-nya itu menggunakan memberikan waktu untuk 5-7 menit. Untuk 5-7 menit. Nah, jadi rata-rata para debater itu diberikan waktu 5-7 menit untuk menyampaikan pendapatnya gitu ya. Oke. Nah, di terminologi atau terminologi ada namanya itu prosedur dari British Parliamentary Debate. Yang pertama ada opening government atau first section, itu ada Prime Minister sama Deputy Prime Minister. Terus yang kedua ada opening opposition. Opening opposition itu terbagi dari leader of opposition sama deputy leader of opposition. Yang ketiga ada closing government, itu terbagi beranggotakan yang pertama member of government sama government whip. Yang keempat itu ada closing opposition. Yang pertama ada member of opposition, yang keduanya ada opposition whip. Jadi mereka ini apa sih? Nah, jadi di debat Inggris ini terbagi menjadi 4 bagian. Nah, satu bagian itu terbagi menjadi meranggotakan 2 orang. Yang pertama ada opening government, ada prime minister sama deputy prime minister. Jadi yang pertama itu prime minister bakal ngomong, lalu akan disambut oleh opening opposition yang kedua. Opening opposition yang pertama atau leader of the opposition. Lalu dilanjut lagi oleh deputy prime minister, dibalas lagi dengan deputy leader of opposition. Lalu yang ketiga ada closing government. Yang pertama itu yang berbicara adalah member of government, lalu akan dibalas oleh member of opposition. Lalu yang kedua ada government whip. Lalu yang ketiganya atau selanjutnya ada opposition whip. Nah, although the two teams of the government and opposition bench are on the same side of the motion, they are judged and ranked independently and do not work together. Nah, jadi biarpun dua tim di government and opposition ini di satu sisi yang sama, misalkan sama-sama membela atau menyanggah mosi yang sama, tapi penilaiannya itu individual bersifatnya. Jadi opening government itu beda nilainya dengan closing government, biarpun mereka sama-sama di government. Nah, a team competes against all 3 other teams in the round, including against its own opening or closing team, which it is not expected to help. Oke. Jadi mereka itu bekerjanya sendiri-sendiri ya, tidak bersama-sama. Nah, totalnya jadi ada 8 orang kalau di debat Inggris itu ya. Nah, ada yang namanya di debat itu juga ini, POI. POI itu apa sih? Point of Information. Jadi, speakers in BP atau British Parliamentary Debate format can and should offer points of information to opposing teams. Jadi, mereka itu bisa menyanggah atau bukan menyanggah sih, jatuhnya bertanya ketika mereka sedang berdebat. Jadi misalkan ada yang berdebat, itu dapat ditanya. Jadi tinggal bilang POI ke moderator, dan moderator akan memberikan kepada yang sedang berbicara apakah mau dilanjut, mau diterima atau tidak POI-nya. Nah, gitu. Point of information and way to be called. The speaker has choice to accept or reject. If they accept, they yield the floor up to 15 seconds. Oke. Jadi POI itu waktunya diberikan selama 15 detik. Then debate may offer an argument, make a rebuttal, or ask a question to the speaker. POIs are important in British parliamentary style as they allow for engagement among all 4 teams. In particular, they allow opening teams to maintain their relevance as the debate. Jadi kalau untuk opening team itu diperbolehkan untuk tidak disanggah, tidak diberi POI. Okay. Then enable engagement between teams on the diagonal. Jadi yang kan bentuknya diagonal gitu ya. Okay, the first and last minute of speech considered protected time. Okay, nggak boleh POI kalau di awal dan akhir speech. Okay, selanjutnya ingat waktu ya. Nah, kita akan bahas Asian Parliamentary Style. Tadi yang British Debate itu fotonya kayak gini ya. Nah, ini. Jadi yang pertama ngomong itu
Prime Minister. Lalu yang kedua itu Leader of Opposition, ini zigzag gitu ya. Yang ketiga Deputy Prime Minister, lalu Deputy Leader of the Opposition, yang kelima Member of Government, yang keenam Member of Opposition, yang ketujuh Government Whip, dan yang ke-8 Opposition Whip. Nah, kalau yang di Asian Parliamentary Style bedanya cuma di sini doang nih. Jadi dari Prime Minister, terus ke Opposition Leader, Deputy Prime Minister, lalu ke Deputy Opposition Leader, Government Whip. Di sini bedanya nih, Opposition Whip. Jadi bukannya silang lagi sini, tapi dia ke bawah langsung ke Opposition Reply Speaker, lalu Government Reply Speaker. Oke. Nah, lalu kita masuk ke Asian Parliamentary Debate. Apa sih Asian Parliamentary Debate itu? Nah, jadi there are two opposition teams in an Asian formal debate. Pertama ada government side, dia itu yang propose and defense the motion, dia yang mengajukan dan mempertahankan mosi. Lalu ada opposition side, dia itu refute and negates the motion, dia yang menolak dan menyanggah mosi. Jadi each side is composed of 3 members. The members of government side are the following: Prime Minister, Deputy Prime Minister, Government Whip. Oke, ada 3. Tadi kan kalau yang di British Parliamentary Style itu totalnya ada 8. Sedangkan yang ini tuh ada 3. Jadi totalnya ada 6 gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya ada yang opposition side. Opposition side itu ada Leader of the Opposition, ada Deputy Leader of Opposition, ada Opposition Whip. Oke. Lalu time of speeches ya. Each speaker is allocated 7 minutes to deliver their constructive speech. Only one speaker from each side is given 4 minutes to deliver a reply speech. This speaker will be speaking in the following order. Oke. Oh, totalnya ada 8 juga guys, maaf. Maksudnya 3 grup ya tadi. Orang tetap 8. Oke, ini juga yang bikin beda nih. Kalau tadi kan 7-10 menit yang British Parliamentary Style. Nah, kalau yang Asian Parliamentary Style itu ada 7 sampai diberi waktu sampai maksimal 7 menit. Oke. Lalu satu pembicara itu dari tiap sisi, entah itu government atau opposition, itu diberi waktu 4 menit untuk memberikan speech balasan kepada speaker. Oke. Nah, urutannya kayak gimana sih di Asian Parliament Style? Itu hampir sama kayak tadi. Yang pertama ada Prime Minister, ada Leader of the Opposition, ada Deputy Prime Minister, Deputy Leader of the Opposition, ada Government Whip, ada Opposition Whip, Opposition Reply, sama Government Reply. Nah, ini yang reply tadi tuh ya. Nah, POI juga nih, soal POI sama itu bisa diberikan saat menit pertama sampai menit ke-6. Jadi kalau udah menit ke-7, itu menit ke-6 lewat itu nggak bisa ya. Jadi dari 0 sampai 59 detik itu nggak boleh POI, sama dari 6 lewat 1 detik sampai 7 menit itu nggak boleh POI. Oke. Nah, tapi saat reply speeches, saat opposition reply sama government reply ini nggak boleh ada POI. Jadi untuk kesimpulan mereka itu nggak pakai POI-an. Oke. Apa sih reply speech itu? Jadi reply speech itu is a comparative analysis of the strength and weakness of the case of both sides. The aim of the speech is to give a biased judgment as to why should the people support the team's claim. The speech is first delivered by the opposition side and followed by the government side, who will close the debate. Nah, kalau misalkan peran speaker di Asian Parliamentary Debate ini sama ya. Jadi Prime Minister itu gunanya apa sih? Ya yang buka mosi atau buka topik lah ya. Terus selanjutnya ada Deputy Prime Minister itu dia merebut atau membantah argumen pertama dari leader of opposition, terus juga membantah bantahan dari argumen Prime Minister, terus memperkenalkan argumen kedua dan argumen ketiga. Dan ya sama seperti apa namanya? British Parliamentary Style ya. Ini gambarnya tadi. Sorry, bisa kita coba zoom ya. Nah,
Jadi ada prime minister, terus ada opposition leader, habis prime minister yang ngomong, lalu opposition leader yang ngomong, lalu ada deputy prime minister, terusan ada deputy opposition leader, ada government whip, ada opposition whip, lalu opposition reply speaker, lalu government reply speaker. Nah, jadi mereka ini ngomongnya itu bergantian berbentuk zigzag kecuali yang opposition whip. Kalau tadi yang British itu kan kayak gini ya, zigzag terus ya. Ini yang sering dipakai tuh yang British sebenarnya. Karena lebih umum ya. Kita cek audio dulu. Cek 1 2. Oke. Oke, berhubung waktu yang sudah 20 menit ya kan. Jadi saya di sini akan menutup saja. Oke. Karena mengingat waktu yang sudah cukup lama juga agar lebih efektif. Jadi saya Muhammad Rifadul Rahman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment on this video. And see you on the next occasion. Ciao.